Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bambang Firmansyah. Di semester ini saya akan mengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Oke, karena ini merupakan pertemuan pertama kita, maka saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Perkuliahan kita terdiri dari 16 pertemuan, salah satunya yaitu UTS dan UAS. Teman-teman diperkenankan tidak mengikuti hanya 2 hari maksimal. Ya, kemudian penilaian terdiri dari UTS, UAS, penugasan, presentasi dan partisipasi. Jadi ada 5 komponen gitu ya. Kita sepakati itu terlebih dahulu. Kemudian kita langsung saja ke materi ya. Saya akan bercerita tentang sejarahnya terlebih dahulu. Teman-teman tahu itu bangunan apa yang segitiga? Piramida ya. Piramida itu dibangun sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Berarti 4500 tahun yang lalu gitu ya. Tapi bangunannya bisa kokoh sampai sekarang. Kemudian ada tembok besar ya, bangunan-bangunan kuno. Ada candi dan seterusnya. Itu sebetulnya dibangun oleh ilmu manajemen. Gitu ya. Cuman waktu itu memang belum ada. Nah, hanya saja mereka menggunakan sekelompok orang, kemudian mempunyai tujuan, dikerjakan secara bersama-sama. Tapi tidak atau belum mengenal apa itu ilmu manajemen. Oke, barulah pada dekade-dekade abad berikutnya, nah zaman pertengahan, ada seorang bernama Adam Smith. Nah, dia baru mengemukakan atau merumuskan sebuah tesis yang berjudul The Wealth of the Nation. Artinya kekayaan sebuah bangsa. Di tesis tersebut dituliskan bahwa untuk mengelola suatu lembaga diperlukan SDM. Dan SDM itu harus berkompeten. Dan kompetensinya harus sesuai dengan bidangnya. Gitu ya. Jadi yang ahli dalam manajemen, ya ahli dia harus bagian manajemen, ahli dalam manajemen sumber daya manusia, maka dia harus bekerja di situ. Dan pengelolaan keuangan berarti dia harus ahli dalam bidang keuangan. Itu zaman pertengahan 1700 tahunan gitu ya. Tahun 1700-an maaf. Kemudian tahun 1800-an ditemukanlah mesin. Waktu itu era revolusi industri yang pertama. Banyak perubahan tatanan kerja, kemudian pemecatan massal di mana-mana. Di situ lahirlah para pemikir, para ahli-ahli tentang manajemen. Mereka merumuskan permasalahan-permasalahan dan solusinya bagaimana. Lahirlah seorang George Terry misalkan ya. Dia mengungkapkan apa itu untuk permasalahan tersebut gitu ya. Ternyata dengan manajemen. Nah, itu di era modern ketika tadi perubahan tatanan kerja. Itu sejarah singkatnya manajemen ya, ada 3 fase gitu. Kemudian pertanyaan seputar dasar-dasar manajemen, apa sih manajemen itu sendiri? Yang pertama dari asal kata. Asal katanya yaitu manus dan ezer. Manus itu artinya tangan. Ezer itu artinya doing something, melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau diartikan, digabungkan menjadi manager, artinya mengolah. Disadur ke dalam bahasa Inggris, to manage, artinya mengelola. Tuh. Kemudian, apa yang di-manage? Yang di-manage itu sumber daya, teman-teman. Sumber daya itu banyak. Ada fisik, non-fisik. Manusia, juga bukan manusia juga ada ya. Tenaga, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana cara memanage? Yaitu dengan menggunakan fungsi manajemen. Nah, ini nanti kita akan ada di slide selanjutnya apa saja fungsi manajemen. Terakhir, apa yang ingin dicapai atau apa tujuannya? Tujuannya yaitu tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Apa itu efektif? Efektif itu melakukan sesuatu yang benar. Kalau efisien, melakukan sesuatu dengan benar. Ya, jadi kalau tadi konteksnya membangun piramid, nggak peduli berapa uang yang dihabiskan, tenaga, waktu, asal jadi piramida itu efektif. Ya,
Tapi kalau misalkan diperhitungkan biayanya, tenaganya, itu efisien. Jadi begitu cara kerja manajemen ya, harus efektif dan efisien. Jadi kalau melemparkan satu anak panah langsung tepat sasaran itu efektif dan efisien. Kalau ada 10 yang tepat sasarannya 2 itu efektif, tapi tidak efisien gitu ya. Jadi harus efektif dan efisien. Oke, oleh karena itu saya dari cerita tadi ingin mengetahui pendapat teman-teman. Kira-kira apa itu manajemen? Silahkan angkat tangan. Wah, dari kanan dulu deh. Namanya siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Gina Ayatillah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, kalau saya sendiri, pengertian manajemen itu menurut saya pengelolaan atau perencanaan agar dari berbagai, misalkan bisa dari orang ataupun modal kayak itu untuk mencapai tujuan yang bersama kayak gitu. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan. Ada lagi? Tadi ada yang angkat tangan sebelah sini. Oke, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Randa Finkenestia. Menurut saya manajemen pendidikan itu proses pengelolaan di bidang sekolahan, yaitu termasuk sumber daya di sekolah sendiri seperti guru, siswanya, terus fasilitasnya, begitu Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Betul ya, itu yang disampaikan teman-teman. Kita lihat bagaimana para ahli berpendapat. Saya mengambil 3 saja, sebetulnya banyak sekali. Yang pertama yaitu dari Harrell dan O'Donnell. Manajemen adalah hubungan dengan pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui orang lain. Jadi mengerjakannya dengan orang lain gitu ya. Seperti tadi membangun piramid, orang lain kan yang mengerjakannya. Kemudian ada James Stoner. Manajemen adalah seni untuk melakukan pekerjaan melalui orang-orang atau sumber daya begitu. Kemudian George Terry yang tadi saya sebutkan, manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu ataupun seni agar dapat mencapai tujuan. Nah, jadi tidak beda ya tadi yang disampaikan teman-teman. Oke, ada berbagai macam sebetulnya pandangan dari ahli tentang fungsi dari manajemen. Tadi kan Terry ya sudah disebutkan ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa ahli, Dr. Glick, George Terry, James Stoner dan seterusnya itu mempunyai keragaman pandangan. Tapi intinya hampir sama. Nah, saya ambil 4 ini saja. Yang pertama planning. Planning itu perencanaan. Manajemen itu tidak lepas dari perencanaan. Merencanakan, mencapai tujuannya bagaimana, caranya seperti apa. Kemudian tadi ya, supaya yang terbaik itu yang seperti apa. Itu perencanaan. Yang kedua, organizing, yaitu penentuan siapa saja yang mengerjakan ini, tempatnya, tugasnya, apa saja, orang-orangnya siapa saja, itu organizing. Jadi setelah merencanakan, kemudian menetapkan tujuan tadi ya, siapa yang mengerjakannya, itu tahap kedua. Tahap ketiganya adalah leading. Leading itu bagian dari mengarahkan. Jadi setelah ditetapkan orang-orangnya, setelah berjalan programnya, tetap seorang manajer, seorang pimpinan itu harus memperhatikan apakah programnya sudah berjalan gitu ya, apakah orang-orangnya ini benar, tepat dan seterusnya. Terakhir ada controlling. Controlling atau evaluasi itu berjalan ketika programnya memang sudah dilaksanakan. Gitu ya. Jadi keempat ini tidak boleh terlepas. Setelah perencanaan harus ada pengorganisasian. Kemudian harus ada leading dan seterusnya gitu ya. Jadi setelah perencanaan tidak bisa langsung ke controlling. Teman-teman harus menetapkan dulu orang-orangnya, tugasnya dan seterusnya. Lanjut ke sini saja ya. Tadi tentang manajemen. Lalu sekarang tentang pendidikan. Nah, pendidikan itu sendiri mempunyai arti menurut Undang-Undang tahun 2003 ya, nomor 20. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Bisa kita garis bawahi ya, terencana. Dan seterusnya untuk mencapai tujuan. Berarti persis dengan manajemen ya. Tujuan pendidikan itu ada di pasal 3.
Nah, disebutkan ini ya, untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan seterusnya. Nah, ini tujuannya. Berarti ada perencanaan, ada tujuan. Jadi seperti itu ya, hampir sama dengan manajemen. Oke, selanjutnya menurut Usman, apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini landasan teologis. Jadi Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 5 yang maknanya itu seluruh yang ada di langit dan ada di bumi itu sudah diatur. Begitu ya. Artinya diatur itu berarti sudah di-manage dengan baik. Jadi Quran sebelumnya sudah mengajarkan bahwa pentingnya manajemen, dan ada hadis dari Mus'ab ya, disebutkan bahwa Allah mencintai seseorang yang melakukan pekerjaan itu dengan itqon, artinya tepat, terarah, tuntas. Nah, itu juga bagian dari manajemen gitu ya. Jadi sudah ada sebetulnya dalam ajaran-ajaran Islam seperti itu. Kemudian ini menurut Poin, pendidikan itu sebuah sistem sosial. Ada input, ada proses, ada output. Nah, inputnya itu ada human capital, siswa gitu ya. Ada mission and board policy, ada visi dari lembaga pendidikan. Kemudian ada proses. Prosesnya itu ada teaching, learning, ada pembinaan dan seterusnya. Dan terakhir yang diharapkan adalah output, luarannya itu sendiri. Apa yang diharapkan, misalkan lulusannya pandai, lulusannya cerdas gitu ya, lulusannya bisa menghafal Al-Quran misalkan gitu ya, kan ada ya sekolah-sekolah yang seperti itu. Nah, ini seperti ini gambarannya. Jadi siswa masuk, kemudian diproses di sekolah, ada masukan instrumental, ada masukan lingkungan. Instrumental seperti kurikulum, sarana prasarana itu akan mempengaruhi mereka. Ya, guru yang bagus, sarana prasarana yang bagus, metode yang bagus, keuangan juga dan seterusnya, itu akan mempengaruhi proses dan akan menghasilkan tadi yang ingin dicapai tujuannya, tentu cerdas secara kognitif ya. Kemudian apa? Emosional atau afektif, kemudian cara psikomotor gitu ya. Nah, itu yang diinginkan. Oke, inilah ruang lingkup manajemen yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ada manajemen kesiswaan, bagaimana merekrut siswa, kemudian mendata siswa, mengelola siswa sampai lulus. Kemudian ada kurikulum, membuat kurikulum, apa dasarnya, bagaimana tujuannya, ketenagaan, berarti SDM nih, bagaimana merekrut SDM, bagaimana mereka meningkatkan kompetensinya, kesejahteraannya, kebahagiaannya gitu. Kemudian sarpras ya, untuk menjaga, merawat, mengadakan, menghapus, mengganti. Tata laksana humas. Humas itu berarti hubungan dengan masyarakat. Kita harus menjalin baik dengan lingkungan sekitar supaya dari lingkungan sekitar juga animonya baik gitu ya. Kemudian terakhir ada lingkungan, yaitu hampir sama dengan humas tadi. Nah, inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Termuat dalam RPS. Silakan teman-teman akses RPS-nya di aplikasi e-kampus. Oke, itu yang saya sampaikan. Terakhir ada studi kasus. Kita akan menyimak sebuah video di sini. Nanti saya tayangkan video. Namun sebelumnya teman-teman dibagi ke dalam 4 kelompok. Ya, biar cepat begini saja. 1, 2, 3, 4. Diskusikan permasalahan dalam video tersebut. Kemudian cari solusi. Ya, apa yang Anda tawarkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 nanti permasalahannya tentang motivasi guru ya. Ingat-ingat motivasi guru. Yang kedua tentang sarana prasarana. Oke. Yang ketiga tentang manajemen pembiayaan, keuangan ya. Yang keempat tentang hubungan masyarakat. Oke ya, diingat-ingat. Baik, saya akan putar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video ini kita akan membahas topik mengenai manajemen pendidikan.
manajemen pendidikan sangat berdampak terhadap sistem pendidikan, di mana kita masih banyak menemui beberapa masalah. Mari kita bahas 4 masalah utama dalam manajemen pendidikan. Yang pertama adalah rendahnya motivasi guru. Guru adalah tulang punggung pendidikan, tapi banyak guru yang mengalami kelelahan, gaji rendah, dan kurangnya dukungan. Bayangkan, bagaimana bisa menginspirasi murid kalau gurunya sendiri berada dalam kesulitan. Kita harus mendukung dan mengapresiasi dengan layak guru-guru kita. Selanjutnya, fasilitas yang kurang memadai. Saya kira Ada sekolah yang kekurangan fasilitas dasar, ruang kelas bersih, perpustakaan, bahkan toilet yang layak. Gimana solusinya kira-kira? Bagaimana peserta didik bisa belajar dengan baik dalam kondisi seperti itu? Kemajuan teknologi dan modernisasi seharusnya punya peran penting dalam pendidikan. Kita perlu berinvestasi di area ini untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Sekarang mari kita bahas manajemen pembiayaan. Pengelolaan keuangan yang efisien dalam pendidikan seringkali diabaikan. Padahal dana yang salah kelola bisa berdampak besar. Sekolah butuh penganggaran yang tepat dan penggunaan dana yang transparan. Setiap pembiayaan harus berkontribusi untuk pengalaman belajar yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, Perencanaan keuangan yang efisien bisa membuat perbedaan yang signifikan. Berikutnya, peran manajemen hubungan masyarakat dalam membangun keterlibatan orang tua dan masyarakat. sering kita undang misalkan Pendidikan belajar, bukan hanya tanggung jawab sekolah. acara-acara. Orang tua dan Bagus ya, masyarakat biar secara kita kenal luas kan, punya peran penting. bagaimana membangunnya. Ketika orang tua itu Silakan terlibat teman-teman dalam tahu pendidikan solusinya anak-anak kira-kira mereka, ketika masyarakat mendukung sekolah, dampaknya sangat luar biasa. Ini menciptakan sistem pendukung yang memotivasi siswa untuk berprestasi. Ya. Mari. Baik, sudah kita simak videonya tadi ya. Sudah kita dengarkan. Teman-teman sudah berdiskusi. Ya. Apa saja kira-kira solusinya? Saya ingin mendengarkan, kita semua ingin mendengarkan kira-kira dari pendapat kelompok 1 dulu tentang kurangnya motivasi guru. Silahkan. Oke. Apa kira-kira solusinya? Baik Bapak, kalau dari kelompok 1 sendiri itu yang pertama mungkin nanti kita ada penerapan program evaluasi untuk guru, baik guru yang mungkin ada beberapa guru yang tidak kurang kompeten dan guru-guru yang berprestasi juga nanti kita sebagai itunya kita kasih reward kayak gitu Bapak. Oh iya. Ada lagi? Kalau dari aku mungkin kayak mengadakan pelatihan atau seminar gitu Pak, secara berkala untuk meningkatkan kompetensi gurunya itu sendiri gitu. Iya. Ada lagi? Bisa juga dengan membentuk forum diskusi antar guru supaya untuk berbagi pengalaman dan juga pembelajaran yang inovatif. Oke, berarti saling sharing Iya, gitu ya. sharing Oke, gitu. itu kelompok 1 tentang motivasi guru. Tepuk tangan. Terima kasih solusinya ya. Kelompok 2 silakan. Tadi tentang fasilitas ya, sarana prasarana. Silakan baik. sebutkan. Oke baik Bapak, izin menjawab ya. Kalau dari kelompok 2 sendiri tuh perencanaan sarana dan prasarana tuh bisa untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan fasilitas pembelajaran dan menyusun rencana jangka panjang atau jangka pendek gitu. Oke, ya. Ada lagi? Silakan. Kemudian bisa juga mencari dana tambahan sponsor ataupun ke pendidikan untuk perbaikan sarana dan prasarana tersebut. Oke, bermitra gitu ya, nyari sponsor. Ada lagi? Aku juga Oh, iya. izin menambahkan ya Bapak. Ya, silakan. Kalau misalkan perencanaan itu kan kita nggak jauh-jauh dari fasilitas ya. Ya. Mungkin bisa juga untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada secara terjadwal aja. Oh iya, jadi dijadwal penggunaannya, iya. perawatannya dan Iya, seterusnya. betul. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Nah, kelompok 3, silakan. Dijawab saja langsung. Ini kayak Pak menyusun Anggaran, betul. Apa yang harus dikeluarkan. Oke, berarti penyusunan ya, perencanaannya yang baik begitu. Ada lagi? Lalu mungkin dari saya melakukan pelatihan manajemen yang
keuangan bagi pihak sekolah untuk bertanggung jawab di sekolah tersebut untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, Pak. Oke, pelatihan ke SDM ya pengelolaannya. Ada lagi? Ada. Kalau dari saya menjalin kerjasama tuh Pak antara lembaga atau sekolah dengan orang lain biar bisa mendapat dana bantuan dari luar kan bisa seperti Oke, itu, Pak. berarti sama tadi ya, bermitra mencari hubungan yang baik dengan Iya. luar gitu. Iya. Baik, terima kasih, tepuk tangan. And the last but not least, silahkan tentang hubungan masyarakat seperti apa solusinya? Ya, menurut saya solusinya itu bisa mengadakan pertemuan atau diskusi antara sekolah dan orang tua untuk mengetahui perkembangan siswa atau kegiatan yang ada di sekolah. Oke, ada lagi? Jadi nambahannya Pak ya, Iya. karena kan keterkaitannya mengenai orang tua dengan guru, Betul. agar anak tuh bisa juga orang tua bisa tahu nih, oh kegiatannya apa saja. Jadi ada obrolan di antara keduanya. Oke, ada komunikasi yang baik. Iya, Lanjut. Terus mungkin yang ketiga tuh membentuk komite sekolah yang melibatkan perwakilan masyarakat tuh untuk mendukung kegiatan yang ada di sekolah itu sendiri, Pak. Betul. Masyarakat berpartisipasi Iya, sebagai betul. komite ya. Benar. Oke, lanjut. Ya, sebenarnya masih nyambung Pak, jadi bisa mempromosikan juga kegiatan-kegiatan menggunakan partisipasi masyarakat seperti ke bazar atau misalnya kerja bakti lingkungan. Oh iya, betul. Menarik Ya. perhatian. Menarik perhatian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 dan untuk kita semua. Saya kira solusi-solusi yang ditawarkan sudah sangat bagus sekali itu ya. Terima kasih. Dan untuk bonus, silahkan teman-teman mengakses e-kampus pertemuan pertama. Di sana sudah saya lampirkan ujian ya. Ujiannya berbentuk kuis. Ya, jangan khawatir. Berbentuk kuis gitu ya. Silahkan teman-teman kerjakan. Waktunya sampai dengan sore ini pukul 18.00. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Gitu ya, ilmunya bermanfaat. Dan sekian dari saya, semoga ilmunya sekali lagi bermanfaat bagi kita semua. Makasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.